سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وأصحابه. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن الكريم: فبما رحمة من الله لنت لهم وإن كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. وقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من فرح بدخول رمضان حرم الله جسده على النيران. Sadaqallah wa sadaqa rasulullah. Para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda dan remaja yang sangat saya hormati dan muliakan, dan kepengurusan Masjid Babus Salam serta imam-imam rawatib yang sangat saya muliakan dan doakan semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kita memasuki malam ini malam yang kedua, hari pertama bulan Ramadan. Kita sudah rasakan nikmatnya puasa. Inilah yang ditunggu-tunggu 3 bulan sebelum tiba Ramadan, yang kita minta kepada Allah diawali bulan Rajab, kemudian Sya'ban, dan inilah permintaan kita yang Allah kabulkan. Sampai saat ini Allah berikan panjang umur dalam keadaan sehat walafiat. Nabi pula mengungkapkan penyambutan Allah dengan Ramadan ini dengan pertama Allah bukakan pintu-pintu surga, futihat abwaabul jannah. Di bulan lain Allah enggak instruksikan kepada para malaikat yang ada di surga itu untuk membuka-buka pintu-pintu surga. Hanya bulan Ramadan. Nabi pula mengabarkan di bulan Ramadan pula pintu-pintu neraka, seluruh pintu-pintu siksaan, pintu-pintu yang bau-bau, pintu-pintu neraka yang azab-azab yang amat pedih ditutup. Wa ghuliqat abwaabun nar. Hanya bulan Ramadan yang Allah perintahkan malaikat petugas neraka agar ditutup. Dan cara Allah pula Nabi menyampaikan wasufidatis sayatin, pelaku-pelaku yang menggoda manusia menjadi kesasar jalan sesat jauh dari Allah adalah setan-setan itu dibelenggu. Itu berita dari Nabi kita Muhammad SAW tentang keberadaan akan tibanya bulan suci Ramadan. Umat Islam juga ada dua. Ada umat Islam yang nyambung, sinyalnya nyambung. Ada yang biasa-biasa aja. Perumpamaan HP bukan mahal dan murahnya penentu. Bagaimana itu sinyal kuat atau tidak? Kita coba di bawah tanah. Kita taruh itu tengah-tengah gunung, masih nggak ada sinyal. Kita tetap pilih yang murah kalau sinyalnya kuat. Bagus tuh HP. Untuk apa perumpamaan HP yang mahal, tapi kita nggak bisa nelpon? Cuman menang namanya saja HP mahal. Kita di bawah tanah, sedang kita parkir nggak ada sinyal. Susah kita menghubungi keluarga yang sedang menunggu di atas.
Tapi ada orang yang membeli HP-nya murah dimanapun dia berada. Itu sinyalnya kuat. Ada umat Islam yang begitu, ada yang kuat, sinyalnya kuat, nyambung begitu. Siapa itu? Umat Islam yang sinyalnya kuat itu, yang nyambung itu adalah umat Islam yang gembira tibanya Ramadan. Umat Islam yang gembira tibanya Ramadan, yang dia punya target, dia punya program, dia punya rencana, dia punya planning untuk bulan pertama bulannya aku harus khatamkan Al-Quran. Dia sendiri punya program, dia sendiri punya rencana, nggak dikasih tahu anak dan keluarganya. Kalau ada kemauan, ini yang penting kan kemauan. Kalau nggak dibarengi kemauan, jalan, nggak sukses. Saya pernah coba, ini baru yang nilainya belum sebagaimana ulama-ulama dahulu. Saya kumpulkan 5 orang saat mereka berada di Mekah. Saya kumpul ke mereka itu setelah pindah ke Madinah. Saya bilang, kita berapa hari di Mekah? Nanti yang mau ikut anak boleh, yang nggak ikut nggak apa-apa. Saya bilang begitu. Yang ada kepentingan untuk belanja itu terserah, tapi yang mau ikut anak boleh nih. Ada 5 orang, sebanyak puluhan orang cuma 5 orang. Dan saya praktikkan, saya coba bisa nggak ini. Kata bilang jarib takrib, coba dulu, baru tahu nanti. Saudara, kita udah selesai ya sholat zuhur. Coba tuh di tempat Quran, ambil Quran 5. Saya 1, kawan-kawan 4. Udah Ustaz, ini zuhur sekarang selesai jam 1 ya. Kita tunggu, jangan buru-buru ke maktab, ke hotel sampai hatam. Sampai jam 2 aja. Masing-masing baca Quran ya, kemampuan masing-masing. Ayo, mulai dari Alif Lam Mim. Dari Alif Lam Mim, dari Fatihah surat pertamanya sampai juz pertama menjelang Saikulus. Saikulus itu adalah juz kedua. Jam 2 kurang 5 menit. Itu bacaan yang sederhana lah. Jam 2 lah selesai. Sudah ke Allah, sudah tutup. Ada tanda di Al-Quran itu. Ada tanda kuning, ada tanda hitam. Saya perhatiin Quran Saudi ini tanda kuning apa? Oh, Quran yang tanda kuning itu pita kuning, nggak ada airnya kan gitu. Tapi kalau Quran yang mirip Indonesia yang ada airnya itu yang pita hitam. Jamaah nggak tahu. Kita ambil yang pita hitam, ada airnya. Udah Ustaz, udah. Jam 1 sampai jam 2 ini sekarang. Selesai doa. Ayo kita kembali ke maktab. 1 juz. Nanti asar balik lagi. 3:30 lah kurang lebih. Selesai jam 4 kurang seperempat, kemudian lanjut lagi. Ayo. Mana sih itu? Udah selesai. Karena habis salat asar nggak ada ba'diyah asar. Lanjut lagi. Tadi kita Saikulus ya. Juz pertama, mau juz kedua, ayo baca lagi. Saya tunggu sampai 4:30. Saya juga baca terus. Jam 5 kurang pas. Udah 2 juz. Ada kemauan. Udah selesai maghrib kumpul lagi. 6:30 itu kalau di Mekah, di Madinah, isya'nya lama tuh sampai 8:30. Selesai jam 7 atau 6:30, jam 7 kurang seperempat, mulai Quran. Itu singkat kata jamaah, ada kemauan, ada paksaan. Makanya doanya penting tuh. Allahumma paksain. Allahumma paksain. Orang main catur Pak lebih 1 jam. Orang main catur yang kadang-kadang bego sendirian, kaya enggak, miskin iya. Main lotot-lotot sama teman-temannya, dipikirin kayak pemikir begini. Iya, putar begini lagi. Lebih 1 jam. Dari saya mulai berangkat ngajar sampai jam 9 masih itikaf di depan papan catur. Lebih 1 jam.
Kok giliran yang buang-buang waktu nggak ada manfaatnya, betah 2-3 jam. Ini waktu yang Allah berikan, nggak semuanya orang bisa kalau nggak dipaksain. Jadi kesimpulannya ada kemauan. Zohor 1 juz, asar 1 juz, maghrib 1 juz, isya 1 juz, subuh 1 juz, 5 juz. 5 juz. Quran berapa? 30 juz bagi 5, cuma 6 hari. Cuma 6 hari hatam, 1 kali hatam 6 hari, belum seminggu. 2 hari untuk di Mekah Madinah belajar. Nggak cukup 2 hari belajar, apa beli dah? Ada oleh-oleh akhirat yang kita hatam Quran. Kita hidup di Jakarta lebih daripada seminggu, lebih daripada 9 hari. Ayo saya angkat ke kita punya kemauan. Jangan Ramadan begitu-gitu aja, harus ada sinyal. Kalau nggak ada sinyal begitu-gitu aja, puasa-puasa, ya tidur-tidur, makan-makan, aus, ada terus berebut remote depan TV kan, mana yang duluan maghrib gitu nggak tadi? Apa RCTI, apa Indosiar, buka, duduk, dari itu buka terus, udah puasa gitu aja. Ini Ramadan kewajibannya puasa, tapi yang bikin mulianya Ramadan apa coba? Bukan puasa. Puasa itu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini kemuliaan Ramadan, di antaranya ada 3. Satu di antaranya syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Itu kalau 5-6 hari hatam, berarti kalau hitung-hitung kita istiqomah continue, istiqomah terus, sebulan kita bisa hatam berapa jemaah? Bantuin hitung, jawab berapa? Hah? 5 kali hatam. Itu tuh al-faizin tuh orang itu, minal aidin al-faizin. Itu tuh yang Allah sambut tuh. Bisa nggak kita jadi juara nanti setelah Ramadan? Ini aja penting udah. Memang Quran ada manfaatnya, Pak. Jangan manfaat. Tadi sore dibahas oleh Dr. Quraisy Shihab tentang Quran. 3 hari yang lalu dibahas oleh ulama besar yang rekamannya mana tentang Al-Quran. Gimana orang-orang yang meninggal dunia sekarang ini, bagaimana kuburannya? Udah diviralkan. Ratusan tahun itu yang penghafal Quran, rambut pun gak kena belatung. Di antaranya Syekh Nawawi Al-Bantani, masih ada badannya. Ini bukan hoax, bukan omong kosong, dibenarkan oleh orang Mekah. Orang Saudi itu nggak ada bedanya. Si kiai, si ustadz, si doktor, si apapun juga, bila dia meninggal dunia dikubur sama semuanya, nggak ada keutamaan. Dekat kepalanya dipakein itu, taruhin batu, udah nggak ada mes. Bukan ke Indonesia. Lihat kuburan Indonesia yang ada di Batam, topinya apa-apanya juga ada, tembakannya ada semuanya. Wah, mungkin nanti lama ada fotonya, wah, ada sandalnya, nama mobilnya. Saudi nggak ada begitu, sama semuanya. Siti Khadijah sama istri Rasulullah. Tapi waktu perluasan Masjidil Haram di Mekah, ada kuburan seorang yang kain putih masih ada. Oh, ini bukan saya ngomong sendiri begini. Dua minggu yang lalu saya tanya orang Madura yang tinggal di sana, benar itu Pak? Kejadian itu benar. Saudi sampai bingung, siapa orang ini? Ternyata diusut-usut itu sekitar tahun 1847, 1800, kita belum ada. Kelahiran Indonesia di Serang Timur. Siapa nggak kenal Syekh Nawawi Al-Bantani? Salah satu urutan gurunya Buya Hamka. Jadi Quran di dunia Allah berikan ketentraman, tentram benar. Nah, oleh karena itu orang yang gembira, yang sinyalnya penuh, ada niat program utama Quran biar hatam. Nggak bisa 5 kali 5 juz dalam sehari.
6 hari kita nggak bisa. Saya Pak Ustadz nggak bisa saya buka Quran udah ngantuk. Kita kalau buka Quran ngantuk udah nggak bisa. Udah sekarang gini aja, 1 hari 1 malam 2 juz, sehari siang 1 juz, sehari malam 1 juz, 2 juz. Berarti bulan Ramadan selesai 2 kali hatam. Cakep. Nggak bisa saya Pak Ustadz. Ya kalau nggak bisa sehari semalam 1 juz, sehari semalam 24 jam 1 juz, berarti sebulan Ramadan hatam. Masih bagus dah. Saya nggak bisa Ustadz. Ya udah baca dah Alif Lam Mim 1 ayat. Ada dalil lagi dia, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebankan kepada hambanya, ya terserah dah. 1 juz itu kalau lampu diumpamakan lampu listrik cuman 5 watt di kuburannya, kayak lampu kamar mandi, ngeriap ya Allah. Jadi kembali ke masalah ini, Ramadan orang-orang yang sinyalnya penuh gembira Pak, bersyukur pada Allah. Cuman sebulan, belum tahu tahun akan datang masihkah Allah berikan nikmat seperti ini. Yang saya akan ceramahkan sedikit, ini bulan ada 3 versi, 3 isi. Isi pertama rahmah, isi kedua adalah maghfirah, dan isi ketiga 10 terakhir itqum minan. Pertama kasih sayang Allah, yang kedua ampunan Allah dari 11 sampai 20, dan terakhir 21 sampai 30 itu hari-hari dibebaskan dari api neraka. Saya ini rahmah, hari kasih. Paling mahal tuh sayangnya Allah. Saya bacakan ayat. Tadi saya bacakan ayat. Bagaimana orang yang Allah berikan rahmat, sayangnya Allah berikan. Allah yang berikan, bukan dibuat-buat sama dirinya. Nabi pernah diberikan rahmat oleh Allah. Saya bacakan dalam surat Ali Imran ayat 159. Allah yang mengatakan, "Fabima rahmatin minallahi lintadahum." Itu satu. Karena sebab rahmat Allah, ya Muhammad, engkau jadi punya sikap hidup lintalam, lemah lembut tuh. Orang yang punya rahmat dari Allah tandanya lintalahum, lemah lembut. Persoalan di masyarakat, persoalan ada di kantor, persoalan di rumah, dia punya rahmah. Keputusannya yang kiri yang kanan setuju. Itulah Rasulullah. Bagaimana dalam keadaan terjadinya itu Hajar Aswad yang masing-masing kekehnya orang-orang Arab, saya berhak. Waduh. Biasa kayak kita begitu. Saya orang lamaan, saya yang berhak, saya warisan sini, saya orang sini, saya kakek, saya macam-macam. Nabi memutuskan, mari mana itu yang namanya Hajar Aswad. Selendang Nabi sorban digelar. Lihat, orang punya lintalah, orang punya rahmah lain tindakannya. Digelarlah itu yang namanya sorban Nabi. Mana Hajar Aswad yang kalian ributkan? Ditaruhlah itu Hajar Aswad di tengah-tengah. Coba dari Bani Quraisy pegang ujung ini sorban. Coba dari Bani Muttalib, coba dari Bani 4 Bani itu semuanya megang. Merasa membawa. Semuanya girang, merasa dipersaudarakan oleh Rasulullah. Tuh. Makanya rahmah itu penting. Ini sekarang hari-hari ini di Indonesia penting adanya rahmah. Kenapa? Balikan rahmah apa? Azab. Sadis. Diam aja, tenang aja kan ada ASEAN. Bapak lihat nanti, mulai kita hidup, mulai banyak politik sadis. Banyak undang-undang yang kelihatannya untuk menangkan dia, sadis, saya bilang begitulah. Macam-macam kita lihat. Kita penting rahmah. Rumah tangga aja beres dari apa? Rahmah. Wa min ayatihi an khalaqakum min anfusikum azwaja litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Rumah tangga yang beres, istri, rumah tangga yang ada kecintaan dan kasih sayang. Kalau jerit sono si mamahnya dipukul, jerit sono anaknya juga berantem. Besar nggak ada kesenangan, nggak ada ketentraman, ada rahmah. Saya cerita dikit Pak. Rumah tangga Rasulullah namanya Ali bin Abi Thalib punya istri
Fatimah Zahra. Kata Fatimah, bang, kalau bahasa kita, hari ini Hasan Hussein belum makan bang. Ini bang, kita Allah berikan ujian demikian, masih Fatimah, bang, mudah-mudahan laku. Kalau uang kita 50.000 laku untuk beli gandum, untuk beli beras. Aku jual nanti. Kalau kita jual gimana misalnya? Sampai penjual itu, Pak, saya mau jual kain ini, Pak. Berapa Pak beraninya? Makanya, oh kain sini. Putra Rasul. Kain BHS ditawar 50.000. Diambil Masjidina Ali. Kantongin duitnya. Lagi jalan berapa titik. Lihat ini Sayyidina Ali. Dipanggil oleh suatu orang yang kelihatannya itu nggak pernah dia lama. Ya Ali, ya Ali. Ada apa? Kau mantu Rasulullah? Iya. Kau nggak malu-malu? Keluarga Rasul itu orangnya bijaksana. Terus terang, aku butuh bener ya Ali. Untuk keluarga aku untuk beli beras butuh 50.000. Ali bilang, ya Allah, dia jadi 50.000. Maksudnya saya minta ya Ali. Kalau yang lain aku malu. Kalau engkau aku nggak malu karena kau adalah mantu Rasulullah. Ada tidaknya dengan jawaban yang baik. Iya, aku ada. Ini duit sedang ditunggu-tunggu oleh istrinya, yaitu Fatimah Zahra, untuk beli beras. Kalau kita untuk beli beras, beli gandum untuk makan, ditunggu sama Siti Fatimah. Dikasih oleh Sayyidina Ali. Nih, silakan. Nah, Sayyidina Ali pulang nggak bawa apa-apa, udah kain kagak ada, duit nggak ada. Sama ya Allah ya Ali, ya suamiku gimana? Alhamdulillah, rupanya aku lihat kain udah nggak ada laku ya. Alhamdulillah ya Fatimah, laku. Girang kan? Oh, bini kalau yang dibawa udah nggak ada, tentu kan laku. Alhamdulillah. Cuman begini ya Fatimah. Setelah aku selesai penjualan itu ada orang ya Ali gitu. Gimana engkau ya Ali? Kau kasih karena dia butuh. Alhamdulillah. Ya Ali, aku senang kau punya keprihatinan kepada seorang. Aku senang. Ya Allah. Lihat Pak, istri yang rahmah begitu Pak. Coba kalau bini kita kira-kira gimana tuh kira? Bayangin aja, bayangin dah. Ini bini kita nih, ini contoh nih. Laku bang, laku. Mana duitnya gua kasih, makan tuh pahala, goblok. Minimal tuh minimal. Itu minimal tuh. Ya Allah. Jadi penting adanya rahmah. Kemarin belum lama, mohon maaf, mau bulan puasa. Mungkin salah ada 3 orang yang hadir di sini. Jam 11 malam ada yang datang ke rumah saya. Masalah sholat tarawih. Saya nggak sebut. Dia rajin di sini sholat. Dia sebagai DKM-nya. Jam 11 malam. Kita kan mulai tarawih kemarin malam. Kira-kira merebut teman Selasa. Assalamualaikum Ustaz. Udah masalah isu juga Ustaz. Kenapa? Isunya kenapa? Di masjid Anda banyak yang mau ini Ustaz, macam-macam. Kenapa masalahnya? Maaf nih Pak, saya yang hadir tuh. Saya angkat masalahnya. Itu katanya kita menjalankan sholat 20 rakaat dengan witir 3, nanti yang 8 keluar. Itu berjalan. Nah dia pengen 3, nanti yang 20 lanjutin. Jadi kayak kita nih, mohon maaf. Misalnya, nanti selesai 8 rakaat itu, ya 4 kali salam, mereka yang 8 keluar. Itu berjalan begitu. Nah kita yang 20 tinggal sebut nih, mohon maaf. Ini pengennya pengurus baru dan lain sebagainya pengennya duluan. Nanti mereka selesai witir, dah selesai mereka pulang rombongan itu kereta yang mahal pulang. Nah yang 20 maju. Ini bertengkar.
kita ajak musyawarah. Iya Pak Ustaz, nggak usah di rumah jadi rame, besok saya datang ke masjid. Cek, cok Pak, begini, begitu. Saya bilang, ini sholat tarawih, sholat sunnah, yang wajib sholat isya. Enggak tarawih juga nggak apa-apa, saya bilang. Tarawih diomelin jadi pada berantem, mau 8 mau 20 terserah. Yang kita salahin kagak. Tanya, ini mungkin kalau saya bilang ini putusan saya gini, banyakkan mana yang 20 penggemarnya, saya bilang gitu, sama yang 11 penggemarnya kita. Ustaz, kalau penggemar ngomong begitu persentasenya banyakkan yang 11. Nah, yang kerja yang ini banyak. Udah sekarang gini aja, kita pilih yang sholat kerjakan yang 8. Terusan imam pulang kan, saya pulang, kita yang 20 lanjutin, kita jangan ketwitir, selesai udah. Mereka kan gini aja, oke maunya begitu, udah yang 8 masuk. Kemudian itu habis itu witir 11, mereka pulang nggak habis itu? Pulang kan? Yang 20 pengurus bilang, maka dilanjutkan oleh saudara jamaah kita yang melanjutkan yang 20. Tadi kan 8. Ketiga mereka witir. Bapak yang 20 jangan witir dulu. Gitu. Selesai mereka witir, mereka pulang kan? Pulang udah bergeser. Nah, majulah yang lanjut 20. Jadi 20 tadi kan 8. Tambah lagi 2 rakaat. Oh, terus jadi 10 terus. Enak gitu Ustaz. Ya Allah. Jadi jamaah masalah-masalah begitu tuh kalau kita punya lintalahum lemah lembut, ya Allah. Jadi kembali ke masalah orang yang melayani Ramadan dengan segala apapun sunnahnya, Qur'annya, Allah akan berikan nikmat yang terbesar yang Nabi juga Allah berikan rahmat. Mudah-mudahan sampai tuntasnya Ramadan Allah berikan sehat walafiat. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.